semuanya, perkenalkan nama saya Putri Cynthia Nandina Sari dengan NIM D1021060 dari kelas A1 Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal tentang pendaftaran tanah. Oke, jadi pokok pembahasan kita kali ini yang pertama membahas terkait dengan pengertian pendaftaran tanah, lalu yang kedua dasar hukum pendaftaran tanah, dan yang ketiga asas pendaftaran tanah, yang keempat tujuan pendaftaran tanah, dan yang terakhir adalah objek pendaftaran tanah. Apa itu pendaftaran tanah? Jadi, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Nah, kegiatan yang dimaksud itu meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Oke, terkait dasar hukum pendaftaran tanah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UU PA Pasal 19, 23, 32, dan juga 38. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, asas pendaftaran tanah itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, asas sederhana. Asas ini dimaksudkan agar ketentuan pokok maupun prosedur dalam pendaftaran tanah mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, ada asas aman. Asas ini dimaksudkan agar pendaftaran tanah terselenggara secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, ada asas terjangkau. Asas ini dimaksudkan agar pendaftaran tanah dapat terjangkau bagi pihak-pihak yang memerlukan. Yang keempat, asas mutakhir. Asas ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ada kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan memiliki kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Yang kelima, asas terbuka. Asas ini dimaksudkan agar dalam pendaftaran tanah itu selalu bersifat terbuka bagi semua pihak. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tujuan pendaftaran tanah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Memberikan kepastian dalam perlindungan hukum kepada pemegang hak. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah, menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, objek pendaftaran tanah meliputi yang pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima, hak tanggungan. Dan yang keenam adalah tanah negara. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.